mau habis berapa ribu triliun buat republik ini, nggak akan jadi apa-apa, Pak. Nggak akan jadi apa-apa buat rakyat. Tugas birokrasi pemerintahan kita bukan lagi melayani rakyat, tapi hanya melayani dirinya sendiri. Ya tinggal nunggu letupan aja sih menurut saya, Pak. Kalau cara kerjanya begini terus nih, bubar nih republik. Yang saya mau tanyakan, seberapa penting itu? Apa kita nggak punya anggaran untuk menanam itu, untuk memelihara dan merawat mangrove kita, sehingga ya pemeliharaan mangrove itu harus dengan utang luar negeri. Saya ngaco ini, Pak, menurut saya nih, bangsa ini ya termasuk kitanya yang ikut dalam andil merencanakan itu. Saya nggak mau setuju itu, saya nggak mau ikut ngaco kok. Kalau pinjaman luar negeri itu hanya memenuhi hasrat kita, ya maaf nih, Pak, kita hanya mengejar fee dari situ, ya maaf ini yang salah, keliru, kejahatan ini bagi saya, hanya untuk menghambur-hamburkan ya uang yang bersumber dari pinjaman utang luar negeri. Saya menolak itu, Pak. Kita ini apa ini rapat ini? Setelah mendengarkan paparan Pak Menteri tadi, saya semakin bingung. Ya pantas saja gitu ya, republik ini nggak berangkat maju. Bayangan saya tadi, bayangan saya, Pak ya, Bappenas itu memiliki fungsi strategis dalam melakukan perencanaan pembangunan hingga kemudian kita nggak lagi berada dalam situasi kebingungan. Kalau melihat begini, saya sepertinya rasanya cara kerja begini, Pak ya, baik antar kementerian, saya semakin pesimis saja. Mau habis berapa ribu triliun buat republik ini, nggak akan jadi apa-apa, Pak. Nggak akan jadi apa-apa buat rakyat. Artinya hari ini ya, tugas birokrasi pemerintahan kita bukan lagi melayani rakyat, tapi hanya melayani dirinya sendiri. Real. Nah, jadi ya tinggal nunggu letupan aja sih menurut saya, Pak. Kalau cara kerjanya begini terus nih, bubar nih republik. Ya kemarahan rakyat, ya bubar. Habis ribuan triliun bersumber hutang apa segala macam, membiayai program-program pemerintahan ya, tapi cara kerja birokrasi begini gitu loh, Pak. Saya dengar tadi lah, di mana sebenarnya muara pembangunan, perencanaan pembangunan ini di mana sebenarnya gitu loh. Nah, kemudian Bapak terkait tadi pinjaman luar negeri, ada berapa yang kemarin dipaparkan dari Kementerian Keuangan itu, ada 18 kalau nggak salah yang tadi Pak Menteri. Nah, kan ada proses perencanaan di Bappenas itu, kan ada proses perencanaan dan penyiapan pinjaman luar negeri 2020-2024, Pak ya. Yang tadi, maaf Pak, saya mengkonfirmasi, ada 18 tadi ya? 18 kegiatan ya, yang dari berbagai kementerian lembaga itu. Pinjaman luar negeri yang bersumber. Tidak ingat Bapak, itu ya, cukup banyak Bapak. Itu mungkin kalau 18 itu mungkin yang kemudian bisa diluncurkan pada tahun 2024. Iya, yang ada mangrove-nya itu. Kalau dalam Blue Book itu cukup banyak, Bapak. Iya, nah di sini kan ini yang saya ambil yang apa Bappenas, Pak ya. Kan ada perencanaan pinjaman luar negeri dilakukan melalui beberapa tahapan yang dituangkan ke dalam 4 dokumen perencanaan. Yang saya mau tanyakan, dari berbagai program ya, pembiayaan dari pinjaman utang luar negeri maupun hibah, ini masuk nggak dalam rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri ini, Pak? Usulan-usulan program yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri oleh kementerian lembaga tadi. Ya, kan begini Pak. Langsung, jadi ya. Boleh saya jawab langsung? Ya, silakan Pak. Kalau pinjaman luar negeri ada proses pertama, pengusulan, kemudian dibahas untuk kemudian diterbitkan Blue Book.
Nah, setelah Blue Book itu KL itu harus menyerahkan lagi daftar usulan kegiatannya. Iya, yang apa ini yang kemarin disajikan itu, kemarin itu udah masuk di situ nggak, masuk saya Pak? Yang disajikan Kementerian Keuangan seharusnya sudah Pak. Karena dari situ kemudian muncul Green Book, dari Green Book nanti muncul DKK-nya, lalu kemudian itu Oke. Nah, oke Pak, silakan. Terus kemudian ya, umpama yang kemarin saya lihat tuh ada mangrove di wilayah pesisir penanamannya. Seberapa penting sih itu Pak? Seberapa penting sih itu program itu sehingga harus dibiayai dengan utang luar negeri? Yang saya mau tanyakan, seberapa penting itu? Apa kita nggak punya anggaran untuk menanam itu, untuk memelihara dan merawat mangrove kita, sehingga ya pemeliharaan mangrove itu harus dengan utang luar negeri. Saya ngaco ini Pak, menurut saya nih, bangsa ini ya termasuk kitanya yang ikut dalam andil merencanakan itu. Saya nggak mau setuju itu, saya nggak mau ikut ngaco kok. Mangrove saja Pak, nah gimana itu kajiannya gimana gitu loh Pak. Seberapa penting gitu loh, kan harusnya berbasis kajian dong Pak, kan harusnya berbasis kajian semua, karena ini bersumber dari hutang luar negeri yang harus kita pertanggungjawabkan pada rakyat. Harusnya kan pinjaman luar negeri itu digunakan yang memang benar-benar satu programnya benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini, benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, dan kita tidak punya sumber pembiayaan lain lagi, sehingga kita harus menggunakan pinjaman utang luar negeri. Kalau pinjaman luar negeri itu hanya memenuhi hasrat kita, ya maaf nih Pak, kita hanya mengejar fee dari situ, ya maaf ini yang salah, keliru, kejahatan ini bagi saya, menggunakan ya, memanfaatkan pinjaman hutang luar negeri yang bukan untuk kepentingan prioritas rakyat kita. Sampai kapan kita membiarkan ini gitu loh Pak? Sampai kapan kita mengelola pemerintahan ya, mengelola negara ini dengan cara-cara begini? Kalau itu menjadi sumber prioritas dan menyangkut kebutuhan dasar rakyat, oke, kita bisa mengerti Pak. Tapi kalau itu program yang tidak ada kaitan dengan kepentingan rakyat, hanya untuk menghambur-hamburkan ya uang yang bersumber dari pinjaman utang luar negeri, saya menolak itu Pak. Kemanapun saya tolak itu. Boleh tanya Pak, judulnya apa ya? Ya. Maksudnya program mangrove itu yang mana, karena di kami Pak? itu nggak ada mangrove Pak. Ada kemarin dari manajemen resiko, saya bahannya dari ruangan lagi. Kalau hibah ada. Kalau hibah itu Ocean for Prosperity Project, Lautra itu kalau yang di Bappenas ya. Kemudian Cuat Pak Menteri, saya bacakan ini judulnya Pak, biar ketemu judulnya ini. Ya. Mangrove for Coastal Resilience, World Bank, senilai 146 juta US dollar. Status ongoing. Mangrove for Coastal Resilience, disingkatnya M4CR. Ini tadi kan ada deputi apa ini tadi? Nggak tahu juga, deputi pendanaan apa tadi? Pendanaan. Erwin. World Bank 146 juta US dollar, status ongoing. Mungkin karena ongoing udah agak lupa Pak Menterinya dan deputi. Di sini disebutkan rencana penarikan pinjaman tunai pagu indikatif tahun 2024. Jadi tahun 2024 akan ditarik. Nah, kita nggak tahu ini kapan persetujuannya. Karena pada saat pembahasan itu kami mempertanyakan kapan kami menyetujui ini. Kok tiba-tiba udah ada penarikan di 2024. Nah, kalau penjelasan Pak Menteri tadi pastilah ini sudah di Blue Book dan di Green Book.
Karena ini udah ditarik-tarik, Pak. Sudah siap ditarik. Silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih. Jadi nanti saya coba trace back itu, karena ada yang memang World Bank, kalau setahu kami adalah Lautra, ya, Laut Sejahtera itu dibiayai oleh World Bank. Kemudian mengenai Indonesia Sea Large Marine System, ya. Nah, mungkin ini daerah akibat bencana, risiko bencana di daerah itu. Nanti kami cari Bapak soal ini. Tapi di sini atau ya, itu sudah ada di 2000 sebelumnya. Sebenarnya yang mau kita tanyakan itu kapan kita nyetujuin. Itu Pak, bukan untuknya apa. Karena kan proses. Kenapa Pak Masinton menanyakan? Itu kan ada terjadi. Hanya untuk urusan mangrove, kenapa kita pinjam Bank Dunia? Nah, kalau kemudian yang kita tanyakan adalah kapan kita menyetujui, sehingga sudah ada ongoing yang akan ditarik penarikannya di tahun 2024, sementara kita rapat aja belum pernah membahas masalah tersebut. Itu Pak. Nah, jadi satunya ongoing, satunya hanya untuk urusan mangrove kita harus pinjam Bank Dunia. Bapak sendiri juga bingung. Itu Bapak sendiri juga bingung. Jadi kita ini apa ini rapat ini?